warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rasul dan Soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, luar biasa, dahsyat. Sebelum kita memulai pelajarannya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Oke, Doni, good. Ayo Doni pimpin doa. Hari ini kita akan memasuki pelajaran IPA dan sebelumnya Ibu akan masuk. Siapa nih hari ini yang akan masuk? Sepertinya ada dua orang yang tidak terlihat hari ini. Dan siapa saja? Oke, Rudi. Rudi kenapa? Sakit ya? Oke. Kemudian ada siapa? Lagi Nina. Nina izin ya, tadi sudah hubungi ibu orang tuanya ya. Nina sakit, izin. Lagi keluar kota ya. Oke. Pelajaran IPA kali ini kita akan belajar tentang apa ya, ada yang tahu? Kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia. Tuh, sini bertanya nih, di dalam diri kita itu ada organ apa aja? Good, ada organ dalam, ada organ luar. Nah, organ luar itu terdiri dari apa aja nih? Good, ada tangan, ada kaki, kemudian kepala, ya. Dan kalau organ dalam itu ada apa aja? Sip, ada jantung, oke. Kemudian ada paru-paru, good. Kemudian apa lagi? Ada otak, good. Nah, itu adalah bagian-bagian dari organ dalam. Nah, untuk peredaran darah manusia itu terjadi di dalam. Dan yang melakukan peredaran darah itu ada bagian-bagiannya ya, yaitu ada paru-paru, kemudian ada jantung ya. Di dalam jantung itu ada serambi kanan, serambi kiri, ada bilik vena, kemudian ada arteri, ada bilik kanan, bilik kiri. Nah, kita akan mempelajari fungsi dan sistem peredaran darahnya. Dan ibu sudah menyiapkan video yang akan memperjelas kalian bagaimana bentuk dari jantung kita, bagaimana sistem peredaran dalam tubuh kita. Ya, kalian simak dalam video ini. Dan sudah ibu siapkan proyektornya. Kita nonton bareng-bareng ya, nonton nobar. Oke, siap nobar? Nah, berikut adalah salah satu gambar ya yang menunjukkan adanya peredaran darah pada manusia yang ditandai dengan warna biru dan warna merah. Yang warna merah ini termasuk bagian kiri dan yang biru adalah bagian kanan. Dan bagian kiri itu terdiri dari paru-paru, vena pulmonalis, ada serambi kiri dan ada bilik kiri. Sedangkan untuk yang warna biru ini merupakan bagian dari arteri pulmonalis, kemudian ada serambi kanan, lalu ada bilik kanan. Fungsinya apa aja? Fungsi dari paru-paru itu adalah sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Lalu ada vena pulmonalis, itu fungsinya mengalirkan darah yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru menuju jantung. Lalu di sini ada serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Lalu di sini ada bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Lalu di bagian yang kanan ada arteri pulmonalis yang berfungsi untuk membawa darah yang banyak mengandung CO2 ke paru-paru. Lalu ada serambi kanan yang berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Lalu ada bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung menuju paru-paru. Nah, bisa kalian lihat, inilah gambar sistem peredaran darah pada manusia. Berikut adalah sistem peredaran darah manusia. Berdasarkan arah alirannya, sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari
peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sedangkan berdasarkan kandungannya, sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi peredaran darah bersih dan peredaran darah kotor. Kedua sistem ini selalu melewati bagian jantung, baik itu serambi kiri maupun bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Peredaran darah besar merupakan peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah besar memiliki sistem peredaran yang lebih panjang dibandingkan peredaran darah kecil. Pada peredaran darah besar, darah dari bilik kiri jantung dialirkan ke semua jaringan tubuh melalui pembuluh arteri. Kemudian, darah kembali ke jantung melalui pembuluh vena dan masuk ke serambi kanan jantung. Jadi, bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Nah, sedangkan untuk alur peredaran darah kecil, ini merupakan peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Darah mengalir dari bilik kanan jantung menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis, kemudian menuju vena pulmonalis dan dialirkan ke serambi kiri jantung. Jadi bilik kanan, lalu ke paru-paru, lalu baru ke serambi kiri. Peredaran darah kecil itu merupakan peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Darah mengalir dari bilik kanan jantung menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis, kemudian menuju vena pulmonalis dan dialirkan ke serambi kiri jantung. Artinya bahwa bilik kanan, lalu ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Peredaran darah bersih itu merupakan peredaran darah yang mengandung banyak oksigen. Oksigen dari paru-paru mengalir ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan diteruskan ke bilik jantung, kemudian dipompa dan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi, paru-paru, lalu ke serambi kiri, bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh. Nah, kalau peredaran darah kotor, itu merupakan peredaran darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Nah, karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir ke serambi kanan jantung dan diteruskan ke balik kanan, kemudian dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Artinya bahwa seluruh tubuh, kemudian baru ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan, dan kemudian ke paru-paru. Alur peredaran darah manusia saling terhubung membentuk suatu perputaran, yaitu darah dari jantung menuju paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, gimana? Sudah kalian paham apa fungsi bagian-bagian organ yang melakukan peredaran darah? Sudah paham fungsinya, lalu kalian paham bagaimana urutan dari sistem peredaran darah tersebut? Oke, nah sekarang ibu mau nanya nih, jadi apa aja bagian organ yang melakukan peredaran darah? Siapa yang tahu? Dani, good Dani. Ada yang namanya paru-paru, ada jantung ya. Nah, sekarang ibu mau nanya lagi. Jadi peredaran darah itu ada sistem peredaran darah ada dua nih, apa aja yuk? Good, ada sistem peredaran darah kecil maupun sistem peredaran darah besar. Oke anak-anak, nanti ini ibu challenge untuk kalian ya. Kalian menggambar sistem peredaran darah seperti yang sudah kalian lihat tadi.
Jadi ada yang bilik kanan, bilik kiri ya, ada yang warna biru, warna merah. Kalian gambar sesuai dengan video yang kalian lihat tadi. Lalu setelah itu kalian tulis bagian-bagiannya lalu fungsinya di buku gambar yang besar ya, dan berkelompok. Dan kelompoknya itu ada 2 orang. Kalian hari ini selesaikan menggambarnya. Lalu untuk presentasi pekan depan waktu kita bertemu lagi dengan pelajaran kita. Oke anak-anak, siap ya? Oke anak-anak, sudah semuanya? Oke, good. Yang sudah menggambar sudah selesai, bisa dikumpul. Doni, tolong dikumpul lalu ditaruh di atas meja ibu ya. Oke, setelah kalian kumpul, minggu depan jangan lupa kita akan presentasi. Kalian baca satu-satu ya, paham, menjelaskan apa yang seperti tadi kalian pahami ya. Untuk bagian-bagian sistem peredaran darah, lalu bagaimana sistem peredaran darah itu terjadi. Paham? Oke, karena kita sudah mau pulang, kita akhiri pelajaran IPA kita hari ini ya. Oke, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang bermimpin doa? Jangan Doni terus, ganti yang lain. Oke, Rima ya. Oke Rima, ayo kita Rima pimpin doa. Oke, terima kasih untuk anak-anak hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih untuk kalian bisa memperhatikan hari ini dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk pekan depan kita ada presentasi tentang peredaran darah manusia. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.